Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak tahan lagi ingin mencarimu segera. Tak tahan lagi ingin mencarimu segera. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, ya. Yuk, kita pakai stick ini lagi. Biar langsung to the point aja ya, ciri-cirinya dia ya. Yang ingin, oke, teman-teman, untuk ya tak tahan lagi mencari kamu segera. Kita lihat dulu ada ciri-ciri seperti apa. Ini Sora ambil sampai tutup mata ya, jadi aku nggak tahu stick apa yang akan terambil. Ingat, namanya ciri-ciri itu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Tolong disesuaikan kondisi dan keadaannya ya. Kita coba lihat seperti apa teman-teman. Oke, ciri-cirinya dia. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya teman-teman. Oke. Yang pertama, kamu mungkin banget berdealing dengan player ya. Dia jadi mungkin suka flirting sini, mungkin suka flirting sana, deket sama si ini, deket sama si ono, kayak gitu ya. Atau bahkan dia mungkin sudah punya histori panjang mantan-mantannya ya, atau orang yang pernah dekat sama dia. Oke. Pro gitu ya. Dan di sisi lain, orangnya ini suka dramatik ya. Jadi kalau sedih itu sedih banget, kalau seneng-seneng banget gitu ya. Jadi dia punya sisi dramatis ya orangnya gitu ya. Emosionalnya juga sangat bold sekali ya. Tapi gimana pun juga orangnya itu cenderung suka ngambekan ya. Jadi kalau ngambek nanti dia suka manyun, ngambek, sensi gitu ya. Manyun. Dan orangnya itu sangat suka mengontrol ya. Dia maunya mungkin kamu harus dengerin dia, harus gini, harus gitu. Dia orangnya suka ngontrol teman-teman. Jadi mungkin banget dominan. Dominan itu nggak selalu suka ngontrol, tapi dia di sini lumayan suka ngontrol ya. Dan ingat, bisa vice versa energinya. Tapi dia itu punya tampilan yang humble. Teman-teman, kalau untuk mengontrol itu tidak selalu tampil dengan tampilan yang sombong, terus habis itu agresif. Nggak bisa, bisa teman-teman. Ada yang tampilannya kayaknya tenang, orangnya humble, orangnya rendah hati. Kok kayaknya orangnya nggak suka menonjol, tapi sebenarnya dia pintar mengontrol. Itu namanya sikap pasif yang kesannya pasif padahal dia nggak sepasif itu gitu ya. Jadi pintar menutupinya. Ada energi pesimistik di sini, tapi gimana pun juga orangnya ini cenderung pesimis. Jadi ada ya orang-orang yang selalu kebanyakan melihat sisi negatif daripada sesuatu, daripada optimis. Jadi banyak pesimis yang di sini ya. Jadi ketika kamu mungkin mengatakan sesuatu atau hal-hal yang menurut dia nggak mungkin possibility-nya, itu cenderung pesimis. Tapi kamu berdiri dengan orang yang mungkin lumayan sabar, mungkin dia jarang marah-marah kayak gitu ya. Orangnya cenderung mungkin lebih kalem atau lebih tenang misalnya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu senang di rumah, anak rumahan ya. Jadi mungkin beberapa itu introvert. Orang introvert itu bukan berarti nggak punya teman ya, tapi dia mencharger energinya dengan sendirian atau mungkin berada di rumah ya. Dia senang istirahat di rumah, senang main game di rumah, senang di rumah aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ada energi seperti apa ya. Pada saat ini ada energi seperti apa. Kenapa dia pingin mencari kamu, tak tahan lagi pingin cari kamu segera, ada energi seperti apa. Oke. Yang pertama, ada energi hasrat yang sedang sangat membuncah. Jadi dia mungkin sedang sangat kangen kamu secara energi atau secara sentuhan fisik ya. Apapun itu kontak fisik sama kamu ya, pelukan, ciuman, belayan dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat dominan saat ini, sedang sangat membara ya, sampai dia nggak bisa handle lagi. Makanya judulnya nggak tahan kan. Nah, terus kenapa dia pingin banget nyari kamu segera? Karena dia terobsesi. I'm obsessed with you nih ya. Energi seseorang yang obsesi banget nih ya sama kamu ya. Jadi nggak bisa lupain kamu ya. Player, tapi kamu tuh berpotensi bikin player tobat karena dia nggak tahu kenapa ketika sama kamu obsesinya tuh kuat banget ya. Kepikiran kamu, nyariin kamu terus, kecarian kamu terus gitu ya.
dia nggak tahu, dia nggak paham kenapa dia kayak gini gitu ya. Yang dia cuma tahu dia punya hasad kuat banget sama kamu, dia terobsesi banget sama kamu. Meskipun misalnya kamu ngindarin dia, dia akan berusaha nyari-nyari kamu gitu ya teman-teman. Dan dia nangis loh setiap malam ketika keingetan kamu. Karena kalau sholat di sini, ini kemungkinan besar nih, banyak dari kalian tuh yang udah lama nggak ketemu, atau kalian mungkin lagi nggak berkomunikasi gitu ya, saling berjauhan gitu ya. Dan sekarang cuma bisa rindu, kangen, kepikiran, setiap malam ngerasa bersalah. Jadi campur aduk tuh perasaannya ya. Tuh. Tapi dia pingin cari kamu lagi. Dia itu takut kamu menolak dia, takut kamu nggak mau terima dia lagi. Ya, ini jelas ya. Karena mungkin ada yang ngerasa juga insecure sama dirinya dia sendiri, teman-teman. Sebelumnya orang ini pernah mungkin meminta kamu untuk tidak menunggu dia. Mungkin orang ini pernah mengatakan bahwa kamu nggak usah tunggu aku, tidak usah berharap sama aku. Tapi sekarang situasi berbalik arah, malah dia yang jadi terobsesi sama kamu. Oke? Dan kenapa dia menangis setiap malam? Karena di sini dia itu merasa bersalah, sudah memperlakukan kamu dengan salah, entah perilaku, entah perbuatan yang tidak tepat ya. Teman-teman, mungkin dia kurang menghargai kamu, mengkhianati kamu, bohongin kamu, atau perilaku-perilaku buruk lainnya. Orang ini nggak semua, tapi ada yang mengalami mungkin pelariannya ke arah kecanduan, ya. Entah itu memang ke arah drugs atau narkoboy, narkogirl gitu ya, atau ke arah minum-minuman keras misalnya, ya. Atau memang banyak tuh sekarang yang pelariannya tuh kayak ke judul gitu ya, ke judi, kayak gitu ada loh teman-teman. Atau pelariannya ke seks bebas, atau pelariannya itu ke main game terus-terusan. Pokoknya semua yang bersifat kecanduan, nggak bisa lepas, itu adalah sikapnya sudah seperti drugs, kecanduan ya. Kalau Sora lihat ya, dia itu sekarang ngerasa sedih juga karena kamu sekarang memperlakukan dia seperti dia dulu memperlakukan kamu. Jadi ketika dia mungkin pernah ghosting kamu, pernah nyuekin kamu, pernah abain kamu, pernah ngilang dari kamu, dan sekarang kamu melakukan kamu smash balik dengan jurus yang sama. Dan itu yang dia ngerasa kayak, jangan giniin aku dong gitu ya. Sekarang dia seperti merasakan senjata makan tuan ya. Kenapa? Karena kalau surat di sini dia itu beralasan dia menjauhi kamu atau menghindari kamu karena banyak di sini yang dia itu sibuk untuk mencari dirinya sendiri, teman-teman. Ya, artinya kamu mungkin sekali berdiri dengan orang yang belum jelas dia mau apa, belum jelas apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Orangnya masih bingung, masih banyak urusan-urusan yang belum kelar, masih banyak trauma-trauma, masih hilang-hilang arah ya. Beberapa mungkin mengalami masalah psikologi. Dan kenapa dia sudah nggak tahan lagi pingin cari kamu segera? Orang ini punya bayangan tentang vision masa depan sama kamu. Ada gambaran dia itu bersama-sama dengan kamu di kedepannya. Itu yang membuat dia tidak bisa tahan lagi karena selalu terbayang-bayang soal bersama dengan kamu. Dia punya gambaran soal vision masa depan ke kamu sama-sama ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia sekarang bingung, hilang arah, bingung, kenapa ya kok aku ngerasa gini, kenapa ya kok aku kebayang-bayang terus soal kamu, kok aku nggak bisa lepasin kamu. Dia pun tidak paham kenapa, teman-teman ya. Dan dia tahu sebenarnya kamu tuh baik banget buat dia, bahkan terlalu baik, yang membuat dia tuh sebenarnya tidak layak menerima kebaikan kamu. Tapi sekarang kenapa dia pingin cari kamu segera? Ya, dia sangat takut kehilangan kamu, ya, sangat takut kehilangan kamu, ya. Dan kalau Sora lihat, dia itu pingin berubah, teman-teman. Jadi kalaupun dia ada situasi yang salah atau bermasalah sama kamu, kalau Sora lihat di sini, ada satu keinginan dia untuk bisa berubah, teman-teman, ya. Kita coba lihat, ada kendala apa sih sebenarnya antara kamu sama dia sampai kamu smash dia balik dengan jurusnya dia, ya. Teman-teman, ini ada masalah dengan kesetiaan, nyambung dengan sikapnya dia yang player ya. Mungkin kamu sama ini ngerasa dia tuh main-main terus, nggak serius, dia mungkin tidak ada di saat kamu membutuhkan dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada juga tentang masalah finansial.
ya. Ada masalah tentang keuangan, selain memang sikapnya dia yang cenderung mungkin perlu dipertanyakan kesetiaannya, karena mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang, ini banyak nggak Sora ambil ya, yang kayak masih suka berjiwa bebas gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat ini kamu capek dengan sikap dia yang cenderung on off ya, on off, keluar masuk kayak gitu ya dalam hidup gitu ya teman-teman. Kemarin ada yang komentar, Sora kok ngomongnya bahasanya gitu-gitu aja. Teman-teman, namanya kartu tarot itu sebenarnya ada pakemnya, ada pengertian dasarnya. Kalau kamu nggak percaya silahkan Google ya. Jadi aku bukan tim orang yang suka ngarang-ngarang gitu ya. Aku nggak suka ngarang-ngarang. Jadi kartunya apa, terus bacanya kemana-mana gitu ya. Contohnya ini ya, aku kasih bocoran. Stork ini salah satunya adalah menggambarkan pengertian tentang perpindahan yang sifatnya dekat. Ada juga bisa on off juga, misalnya contohnya ya. Nah, terus tiba-tiba aku ngomong gitu ya, Stork ini berhubungan dengan misalnya pencurian gitu. Itu nggak sesuai dengan pakemnya gitu ya. Dan aku tuh belajar tarot, dan ini namanya Lenormand kartunya. Aku belajar ilmu-ilmu aku itu ada dasar pakemnya. Jadi juga bukan asal ngemeng ya, bukan asal ngomong, bukan yang kartunya kemana terus aku ngarang-ngarang sendiri ngomongnya suka-suka aku gitu ya. Nggak gitu. Kalau kita pakai media kartu, kita ikutin aturannya, gitu ya, itu aku, karena dia ada aturan dasarnya. Betul, akan ada intuisi tambahan untuk mengembangkan si kartu itu sesuai dengan jam terbang dari readernya. Tapi tolong jangan berhayal kemana-mana, ngaco-ngaco gitu ya. Aku udah lihat gitu ya, ada yang kartunya kemana, dia ngomongnya apa gitu. Aku nggak ngerti itu pakem dari mana gitu. Tapi kalau aku belajar ada pakemnya, ada bukunya. Teman-teman silakan cari di internet, teman-teman silakan beli bukunya, bisa ngelihat ada korelasinya nggak dengan apa yang Sora omongin. Oke, kalau masih penasaran juga, kamu boleh belajar sama Sora. Nanti Sora akan sharing sama kamu juga teorinya. Oke, jadi gitu ya. Jadi jangan komplain. Namanya tiap hari kamu baca, teman-teman. Bayangin ya, dalam 1 bulan Sora tuh harus bikin video 60 ya. Kartu itu ada 78. Menurut Ngana, nggak keluarnya itu lagi gitu kan ya. Dan namanya percintaan ya polanya di situ lagi gitu ya. Kalau kamu mau yang agak beda, mungkin kamu boleh pakai kartunya Power Ranger ya. Kartunya Power Ranger biar Sora bacanya Power Ranger beraksi gitu ya. Power Ranger berubah gitu. Nggak gitu kan. Nah, aku bacanya pakai kartu kuartet Power Ranger aja bagaimana nah? Yang inget ya yang zaman kita masih kecil tuh yang nyamain 4 kartu tahu kan? Aduh. Teman-teman ya, mendingan ya teman-teman lihat konteksnya juga kalau mau berkomentar. Bukan aku nggak terima masukan, aku tuh paling seneng kalau kasih masukan itu kasih judul dah ya, atau bantu Sora kembangin YouTube channel ini dengan misalnya bantu apa, ngasih aku kartu. Kak Sora, aku mau sumbang kartu dong buat Kak Sora. Dengan senang hati aku kasih alamat sayang ya, kamu kasih aku kartu ya, sponsor boleh gitu ya. Kak, aku kirim dana ya buat beli hiasan baru di mejanya Kak Sora, boleh gitu. Cuman aku tuh memang seneng yang tipenya simple dan rapih gitu ya. Jadi aku lagi berpikir sih perlu nggak ya aku dekor meja aku gitu. Cuman aku tuh seneng yang kayak bersih gitu, kelihatannya naruhnya lahannya banyak gitu. Karena kan kalau kamu lihat aku kalau baca itu banyak banget kartunya gitu. Jadi aku butuh space yang gede gitu ya. Dan nggak tahu ya, kalau menurut aku dekor itu kan tiap orang kan beda-beda gitu ya. Dan kalau aku tuh kalau kayak gini kan aku taruh dekornya kayak gini produk aku ya, teman-teman biar bisa fokus ke produknya aku gitu. Kalau terlalu rame nanti ya beda-beda sih. Dan mungkin aku nggak punya sebanyak itu dekornya ya gitu. Tapi boleh, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, kamu seneng yang rame, meja aku kayak dangdut, nanti aku taruh kalau mau gitu. Cuman kan style tiap orang beda-beda aja gitu. Aku seneng yang bersih aja karena ini meja kerja aku juga. Jadi kalau aku nggak bikin konten, aku kerja di sini gitu. Jadi aku butuh space gitu loh ya. Paham Cantika Gantengka gitu. Cantika sama gantengin, paham ya. Gitu ya. Jadi gini, sebelum kamu berkomentar, kamu ngerti dulu bahwa tarot itu ada pengertian dasarnya gitu ya. Jadi ada konteksnya. Jadi aku nggak mau ngaco-ngaco ngarang-ngarang sendiri ya. Aku bukan kayak gitu ya. Terserah deh kalau yang lain. Ya bun, oke, mendingan belajar yuk sama Sora yuk biar tahu, biar paham ya. Terus, nah itu yang ngebuat kamu mungkin jadinya, maaf ya diselingin ya, itu mungkin ngebuat kamu jadinya ya udah deh aku smash balik nih dengan kamu, perilaku kamu yang kayak gitu. Dan masalah ini mungkin banget ya, udah on off banget nih masalah dia yang kayak gitu ya. Nanti berubah, nanti anget, nanti dingin gitu, itu mungkin banget.
Tuh, ada juga yang di sini apa namanya? Kalian ada yang nggak semua sih, tapi ada restu yang belum dapat ya. Mungkin ada sosok ibunya gitu ya, neneknya. Sora, tapi dia udah nggak punya mama, dia tinggalnya sama budenya. Ya udah, budenya tuh udah jadi mamanya gitu loh. Ya, nah itu yang mungkin ada yang beberapa dari kalian belum dapat restu keluarga ya, dengan alasan apapun itu. Orang tuh kadang-kadang nggak paham kita. Ada yang mungkin berbeda budaya, berbeda usia, berbeda keyakinan, jadinya nggak direstuin, atau memang nggak serak atau apalah kita kan nggak tahu ya. Kamu tahu yang tahu detailnya. Nah, ini juga mungkin ekspektasi yang kamu harapkan tidak bisa dia berikan. Mungkin perhatian, rasa sayang, fokusnya dia kemana-mana teman-teman. Tapi di sini ada energi dia pengen berubah. Karena dia di sini pengen cari kamu, karena dia sangat merindukan ciuman kamu, kontak fisik dengan kamu. Dan dia hilang arah, nggak ada kamu bingung, aku kudu piye. Ya, tuh emosinya bener-bener intens banget ya. Ya, itu jadi dramatis ya, makin dramatis gitu ya, lagi kesel banget, jadi misu-misu, marah-marah sendiri, sedih banget, ketawa banget. Dan aku sudah tidak tahan lagi, tak tahan lagi, ingin bertemu. Ya, tuh kan, aku tuh udah mau gila. Jadi kalau aku nggak ketemu lagi sama kamu, nanti aku stres sendiri, gila, ya. Memang aku belum bisa menjanjikan kamu apapun pada saat ini, karena dia masih sangat-sangat labil, tidak pasti gitu ya. Tapi yang dia inginkan pastinya adalah kamu. Dan dia pengen nanya, kenapa kamu ninggalin dia? Ya, walaupun dia ada sisi-sisi masih denial gitu ya sama kesalahan dia sama kamu, atau memang mau mempertegas, bener nggak sih apa yang aku pikirkan tentang kenapa kamu ninggalin aku, ya. Dan dia berharap bisa mengulang waktu. Kalau seandainya aku bisa mengulang waktu, aku bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi. Hidup tanpa kamu itu putus asa, penuh dengan kegelapan, dan kamu adalah memberikan dia banyak cahaya, ya. Aku sangat rindu cahayamu yang menerangi hari-hariku yang gelap, pesimis. Dan dia sadar, dia mungkin selama ini tidak bisa bikin kamu bahagia dengan sikapnya dia, dengan on-off-nya dia. Kenapa sih dia on-off? Ya itu tadi, Sora bilang ya. Ada yang mungkin maju mundur karena nggak dapat restu. Ada juga yang nggak yakin, pingin komitmen, belum siap sama komitmen, tapi kok terikat sama kamu. Dan banyak hal-hal yang kamu sampaikan ke dia itu sebenarnya benar. Di balik diamnya dia, atau di balik ngelesnya dia dan nangisnya dia sama kamu sebenarnya benar. Dan ada beberapa yang sekarang merasa sakit ketika kamu mungkin menghindari dia, teman-teman. Ya. Dia sekarang bingung, gimana ya aku harus mulai bicara lagi sama kamu. Ada yang maju mundur ngadepin kamu. Orang ini juga punya trauma. Dia tuh jadi player karena mungkin banget dulu dia pernah jadi korban. Ya, dia pernah diduain, ditigain, di PHP-in. Sekarang tanpa kamu ada rasa kesepian yang sangat mendalam. Tuh, banyak yang punya masa kecilnya trauma kan? Ada yang punya inner child masalah. Kamu nggak pernah tahu. Dia mungkin kecilnya tuh pernah dibully, pernah dianggap nggak laku. Jadi pas udah gedenya jadi player buat menjadikan pembuktian. Ada loh, ya. Atau yang latar belakang keluarganya mungkin nggak happy dan sebagainya. Tapi di sini buat teman-teman yang sekali lagi mempertanyakan, Kak Sora apakah dia datang dan dia siap berubah? Siap teman-teman. Ya meskipun dia bukan Kamen Rider, dia siap berubah karena di sini sudah ada 2 kartu menunjukkan bahwa dia tidak mau menjadi orang yang sama, dan dia tahu kayak aku tidak bisa seperti ini karena kamu layak mendapatkan seseorang yang lebih baik. Aku harus menjadi laki-laki sejati. Aku harus jadi wanita sejati, ya. Dan hasrat seksualitas dia sama kamu secara fisik itu sudah sangat-sangat menggebu-gebu, ya. Walaupun teman-teman dia itu sekarang mumet banget di kepalanya, ya. Karena sekarang dia tuh mumet banget, teman-teman. Karena kenapa dia juga mau cari kamu lagi? Karena kamu sangat berbeda dari orang-orang lain yang pernah dia temuin. Kamu sangat unik, ya. Dan dia berharap kamu masih bisa melihat hal-hal baik di dalam dirinya dia, masih bisa sayangin dia, masih bisa cinta dia, masih bisa terima dia. Walaupun dia itu belum datang dengan segera atau belum datang sekarang, karena itu tadi dia masih mencari cara, teman-teman. Ya. Dia berharap dia jadi orang yang berbeda. Jadi ini ada energi dia tuh sedang bersiap ya, teman-teman. Ya. Yang akan dia lakukan ke depannya untuk kamu dan hubungan ini. Teman-teman,
tadinya ada sebuah kebingungan ya, tapi dia ingin menjadi lebih stabil ya. Ada kebingungan secara energi ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia ingin jadi sosok yang lebih tegas, sosok yang lebih bisa diandalkan ya teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia ingin lebih mengusahakan kamu, dalam arti dia ingin lebih bekerja keras untuk hubungan ini supaya lebih stabil, bisa lebih growing, mempertegas diri gitu ya. Dan dia ingin beresin hal-hal yang belum beres teman-teman ya. Dia ingin komunikasi sama kamu ya. Dia ingin bisa bicara lagi sama kamu, komunikasi lagi sama kamu, cari solusi dari masalah kalian, dan ngomongin tentang perencanaan masa depan. Itu yang pasti dengan jelas dia inginkan sama kamu ya. Kapan? Dengan segera orang ini akan datang ya teman-teman. Nasihat buat kamu menghadapi ini apa ya? Kita lihat 2 kartu aja. Teman-teman, kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu punya energi manifestasi, kamu berharap dia bisa berubah, dia bisa jadi milik kamu, ini dia akan datang ke kamu ya teman-teman. Dan ini adalah hasil buah dari usaha kamu. Mungkin perbuatan baik kamu, usaha kamu selama ini untuk memperjuangkan relationship ini, kamu bermanifestasi, kamu bawa ini dalam doa kamu gitu ya. Inilah yang akan terjadi. Makanya dia datang cari kamu, mau berubah, mau mengusahakan kamu. Ini adalah hasil usaha kamu juga, karena kamu telah menaruh kebaikan sama dia, menabur hal baik, menabur kesabaran, menabur pengertian, menabur rasa cinta ya, yang tulus, sehingga dia mau datang. Ada vibrasi dari kamu juga yang menarik dia. Ini adalah hasil dari kerja keras kamu. Oke teman-teman, untuk menambah dan membooster energi positif kamu, untuk manifestasi positif lainnya, untuk membawa abundance, keberkahan, rezeki, keberuntungan, kesuksesan dalam hidup kamu, silahkan dibeli gelang sunstone ini ya, dari gelang keberuntungan ikan, karena bentuknya kayak buntut ikan, lucu banget ya. Nah, buntut ikan ini lucu banget. Dia membawa keberkahan, positivity, membantu kamu untuk lebih sukses dan berhasil ya, supaya lebih optimis, membantu memanifestasi ya teman-teman, dan membantu untuk kalian yang moodnya sering gak semangat, gak antusias ya, biar lebih bersemangat. Supaya teman-teman yang mau punya mimpi, Kak Sora, aku pingin punya uang 1M, boleh. Jadi ini akan membantu kamu untuk bekerja lebih keras, lebih rajin, semangat, moodnya juga cerah ya, karena ini bukanlah susuk, bukan jimatan, bukan peletan ya, ini hanyalah media teman-teman. Dibeli harganya 255.000 di Instagram Sora @sora_tarot, atau di Tokopedia ya teman-teman 275.000. Di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi. Mohon maaf kalau tiap hari aku harus promo diulang-ulang, karena yang nonton kemarin belum tentu nonton hari ini belum tentu nonton kemarin. Oke, jadi sabar ya bunda. Oke. Import dan Sora handle ini langsung. Kalau ini udah habis nanti nggak bisa di PO lagi, karena kalau PO mesti puluhan. Jadi berhubung stok masih ada, dibeli, disikat, diborong ya. Harganya di mana lagi? 255.000 dapat gelang kristal yang udah diprogram. Udah diprogram ya. Boleh pergi ke mall cek. Dapat gak? Kristal yang udah diprogram 255.000 kagak ada. Ya, ini adalah usaha yang Sora lakukan untuk memberikan kamu kenang-kenangan juga. Sora berusaha kasih yang harganya terjangkau juga di teman-teman. Teman-teman beli sekarang ya, karena jujur aku nggak tahu tahun depan aku mau jualannya gimana, karena kemungkinan besar harga bakal naik. Teman-teman udah tahu pajak mau naik. Oke, jadi beli sekarang, menyesal nanti kalau nggak beli. Oke. Terima kasih udah boleh promosi ya. Sekarang kita mau lihat astrologi yang terungkap. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia ya. Virgo, Scorpio, Pisces, Capricorn, Aries. Oke. Aquarius, Libra, Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Buat teman-teman ini udah mau persiapan 2025 ya. Jadi kamu bakalan bisa pesen banget paket reading sama Sora ya, buat prediksi 2025 kamu per bulan seperti apa. Ada guidance-nya. Terus teman-teman juga bisa personal reading yang lain ya, atau kamu mau cari potensi jalan nasib kamu, jalan takdir nasib kamu pakai bazi juga bisa. Sora, saya mau baca kartu sendiri supaya saya bisa belajar sendiri. Boleh banget, beli sendiri, mau belajar sendiri bisa. Belajar sama Sora juga boleh ya. Semua bisa di Sora Tarot. Oke.
HTVEORPWIABJGWUHNQV. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silakan Sora tunggu bookingnya, Sora tunggu personal readingnya. Silakan main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Tetap positive thinking. Bye bye.